Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Afwan, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkannya dari Abu Barzah Al-Aslami. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang sama, yang sanad-sanadnya melengkapi satu sama lain sehingga terbentuklah satu bentuk kisah, ya, yang indah. Diceritakan tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib adalah salah seorang sahabat yang fakir. Kemudian tidak juga dia tampan. Ya. Fakir, suka tidur di mana aja. Entah tidur di bawah pohon, entah di masjid. Tapi Julaibib lucu. Suka membuat tertawa orang-orang di sekitarnya. Suka membuat tertawa para wanita juga kadang. Ya. Kana Julaibib rajulan haddaan. Dia sering yamur 'ala nisa, melewati wanita, ngeledekin apa, membuat mereka tertawa apa. Baik orangnya, cuman emang begitu. Tayyib. Enggak nikah-nikah, fakir. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya sayang kepada para sahabatnya dan dia berkata kepada Julaibib, "Julaibib, hal la tankah ya Julaibib? Kenapa kau tak nikah ya Julaibib?" Julaibib menjawabnya, "Ya Rasulullah, biman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang mau ya Rasulullah?" Dengan gayanya bercanda. "Oh, mau kau? Ya sudah, tunggu kabar dari." Abu Barzah Al-Aslami cerita bahwa Julaibib ini orang yang suka bikin orang ketawa, suka bercanda, godain wanita apa ini itu, sehingga dia mengancam istrinya, "Awas. La in dakhala 'alaikum Julaibib la af'alanna bikunna wa la af'alan." Awas ya, kalau aku ketangkep, aku nangkep satu kali Julaibib lagi bercanda sama kalian, tertawa-tawa. Dia mengancam istri dan putrinya. Arab ghayur, jealous. Arab jealous luar biasa, nggak mau istrinya kelihatan bercanda-bercanda sama laki lain, nggak mau. Putrinya kelihatan bercanda-bercanda sama laki lain, nggak mau. Ghayur, jealous luar biasa. Dan hal ini tidak didapatkan di bangsa, khususnya Arab. Kenapa dulu mereka kubur anak wanita mereka? Karena mereka nggak tahan nanti gedenya dipakai rame-rame. Saking nggak maunya, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa, mendingan dikubur dari bayi. Tuh, karena menjaga kehormatan luar biasa. Kalaupun salah tetap, ini namanya matiin laler pakai granat namanya. Kalau mau diibaratkan, tapi berangkat dari kemuliaan nilai luar biasa. Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini cerita, ada beberapa ikhwan yang pergi ke barat, ke Prancis begitu, dan tinggal beberapa lama di sana. Dan mereka berkata, Humma bigawizu ma'a ba'd. Mereka ini nikah satu sama lain. Ya, ini istriku, istrimu juga, istrimu juga, istrimu juga. Suaminya dia nih, suami dia juga, suami dia juga, suami dia juga. Kalau ketemu cepika-cepiki, bersentuhan, berpelukan, mereka nih dayayith. Eropa nih dayayith, yakni jamak dari dayuth, mati rasa. Dayayith. Kita ghayur, Arab nih ghayur, jealous luar biasa. Tayyib. Satu hari ada seorang gharbiyah, yakni harim barat, tadinya kafirah, kemudian menikah dengan seorang rijal Filistini, orang Palestina, menikah. Tayyib. Ini wanita masuk Islam dan mempelajari Islam, dapat hidayah. Tayyib. Kemudian dia nambah mempelajari Islam, dan begitu suaminya menjaga dia dengan syariat Islam. Dia wanita yang biasa dilepas begitu kayak ayam. Oke? Kemudian dijaga dengan demikian luar biasa sama suaminya. Qadarullah, dia malah semakin cinta sama suaminya. Betapa aku diratukan, dipermaisurikan. Oke? Semakin cinta dia sama suaminya.
Qadarullah suaminya meninggal, maka dia menjanda. Okay? Dia bersedih hati. Dia menangis, bersedih hati dan banyak mendoakan ampunan bagi suaminya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Dan dia terus mempelajari Islam. Satu hari dia belajar, katanya seorang muslim kalau meninggal dunia, dia masuk surga, nanti dia dapat berapa puluh bidadari di surga. Ini wanita mendengar hal itu, dia langsung berdoa kepada, ya Rabbi jangan masukin surga ini. Kasihan, dia nggak tahu. Padahal nanti di surga penyakit hati kayak cemburu, hasad, dengki itu udah nggak ada. Wanaza'na ma kana fi qulubihim min ghil, yakni kami hilangkan penyakit hati, cemburu, hasad, dengki, iri itu udah nggak ada di surga. Semuanya mutahabin, saling mencintai satu sama lain. Dia nggak jadi, ya Rabbi nggak jadi masuk surga, masukin neraka. Karena jealousnya. Tayyib. Nah, Abu Barzah al-Aslami berpesan sama istrinya, awas ya, kalau aku dapetin kalian satu hari lagi sama Julaibib cekakak cekikik, la af'alan nabikunna wa la af'alan, yakni ancaman. Tayyib. Wa kana al-muhajirin wal ansar, dulu muhajirin ansar, kalau ada istrinya, bukan istrinya, anak putrinya atau saudarinya tarammalat atau ta'ayyamat, menjanda atau mulai matang jadi perawan, sebelum mereka menikahkan sama orang, mereka ngomong dulu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngomong dulu sama Rasul. Karena apa? Lihat betapa cintanya mereka sama Rasul. Satu, takutnya Rasul mau untuk dirinya. Kalau Rasul yang mau, ambil deh. Ambil kalau Rasul yang mau. Siapa tahu juga Rasul SAW mau menasehatinya kepada orang yang jadi dinikahkan oleh Rasul SAW sesuai dengan arahan Rasul SAW. Ini adab mereka. Baik. Kemudian tersebutlah seorang sahabat, anaknya, putrinya baru menjanda. Ya. Kemudian di sahabat disamperin sama Rasulullah SAW. Ana uridu an uzawwija ibnatak. Rasul berkata kepadanya, aku mau menikahkan putrimu, menikahi putrimu. Di sahabat dengar Rasul mau menikahinya, na'am, wa nu'ma aini ya Rasulullah, yakni alal aini wa ras, be my guest. Dengan senang hati ya Rasul, ambil deh, kalau kau mau ya. Tapi Rasul bilang, inni la uridu hali nafsi, tapi bukan untuk diriku. Untuk siapa ya Rasulullah? Uriduha li Julaibib. Aku mau dia untuk Julaibib. Julaibib. Akhirnya dia nggak bisa beri keputusan, nanti ya Rasulullah, ana bicara dulu sama emaknya anak-anak. Bahasa dia deh. Pulang ke rumah. Nyampe rumahnya dia bilang sama ajusnya anak-anak nih, sama harimnya, sama istrinya. Wahai istriku, anaknya ada, putrinya ada di situ di dalam kamar, mendengar pembicaraan mereka berdua. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurid ayyuzawwija ibnatak. Sesungguhnya Rasul mau menikahi putrimu. Na'am, nu'ma aini, kata nih ibunya. Ambil nih kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu la yuriduha li nafsihi. Tapi dia tidak menginginkannya untuk dirinya. Faliman, untuk siapa jadi? Yuriduha li Julaibib. Dia mau putri kita untuk Julaibib. Terus nih ibu berkata demikian. Julaibib anni. Anni di bahasa Arab, kalau di kita nih idi. Begitu. Ini bahasa Arab dulu. Ini bahasa kita sekarang nih, idi. Begitu. La li umri, enggak deh, udah enggak usah, enggak deh. Bilang enggak. Kata nih maknya anak-anak. Anak kita cakep apa ini itu, Julaibib kita tahu dia fakir apa. Enggak, udah. Jangan yang enggak deh.
Oh begitu ya. Akhirnya ini ayah siap kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini ayah mau keluar, mi putri dari dalam kamar bilang, "Tunggu. Tunggu." Baik. Akhirnya itu. Siapa tadi kalian katakan yang ingin menikahkanku? Mereka jawab dan mereka menceritakan kisahnya. Rasul ingin menikahkannya dengan Julaibib. Tahu nih anak wanita bicara apa? Aturiduna an taruddu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian mau membantah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qad radiyahu li nafsi, afala ardahu li nafsi. Rasul telah meridai dirinya untuk diriku, masa aku enggak ridho Julaibib untuk diriku? Pergi nikahkan aku kepadanya. Ya, ada lagi nggak yang kayak begini? Oh begitu? Iya. Akhirnya bapak yang pergi dan bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, iyalah, ambil. Akhirnya dinikahkan dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Anas nih, ingat doanya. Rasul mendoakan bagi ini wanita karena iman dan takwanya ini wanita. Betapa taatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kaddan kadda. Ya Allah, limpahkanlah baginya kebaikan selimpah-limpahnya dan jangan kau jadikan rizkinya seret-seret. Yakni lancarkan. Kaddan kadda yakni seret. Lancarkan rizkinya. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma nudiya lil jihad. Enggak lama diserukan jihad. Perang. Julaibib radhiyallahu anhu begitu-begitu, kalau perang enggak mau ketinggalan. Dia ikutan perang. Setelah peperangan selesai, kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Tayyib. Kemudian setelah perang biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam memeriksa setiap panji, yakni setiap kabilah. Atafqaduna ahadan, ada yang hilang di antara kalian, yakni siapa aja yang mati di antara kalian? Fulan wa fulan ya Rasulullah. Satu-satu diperiksa sama Rasul. Siapa aja yang meninggal di antara kalian? Fulan ya wa fulan ya Rasulullah. Fulan ya fulan. Oh. Ana aftaqidu Julaibib. Aku kok kehilangan Julaibib ya? Kok enggak ada ya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syuf sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ibhathu anhu. Coba cari-cari lagi di antara para jasad itu. Dicari lagi lah jasadnya Julaibib. Syuf, fawajaduhu baina sab'a jusathil musyrikin. Mereka menemukan Julaibib berada di antara 7 jasad kaum musyrikin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan Julaibib. Rasul menghampirinya dengan menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dia membunuh 7 orang ini dan mereka membunuhnya. 1 lawan 7. Dia berhasil mengalahkan 7 orang ini, namun luka-luka yang dideritanya membuat dia akhirnya meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya menangis, diambilnya jasad Julaibib dan ditopangnya dengan biyadaihi syarifah, dengan kedua tangannya yang mulia. Seraya menangisinya Rasul berkata, "Hadza minni wa ana minhu. Hadza minni wa ana minhu." Dia bagian dariku, aku pun bagian darinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menopang tubuhnya Julaibib sehingga kita selesai menggali kuburannya. Jadi tadinya belum digali masih Rasul enggak mau lepas. Laisa lahu firash, dia enggak punya ranjang, enggak. Yang jadi ranjangnya, yang menopangnya adalah kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memeluknya. Sehingga selesai digali, Rasul sendiri yang turun dan menguburnya. Walam yadhkur annahum ghassaluh. Mereka tidak disebutkan bahwasanya mereka mencucinya, enggak usah dimandiin.
langsung dikubur bersama baju-bajunya jadi syahada. Dikubur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf. Akhirnya Anas bin Malik di riwayatnya di akhir-akhirnya dia menceritakan, ini jandanya Julaibib, ra'aituha anfaqa ayyimin fil Madinah. Aku melihat jandanya Julaibib nih kemudian menjadi wanita janda yang paling royal di Madinah. Hartanya nggak habis-habis dan dia begitu enteng membantu orang. Dan iddahnya belum selesai saja, aku lihat para lelaki-lelaki Madinah sudah mengantri ingin melamarnya. Ya iyalah. Siapa yang nggak mau kayak begitu taatnya sama Rasul? Syuh.